One, two, three, four, five, and open the Bible. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami berdua di sini. Seperti biasa kami akan menemani Anda sekalian dalam permenungan kitab suci dalam katekesi PKSM kita pada tahun 2021 ini. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah melewati dua tema. Yang pertama kemarin itu pada minggu pertama itu adalah Yesus sebagai sahabat mereka yang putus asa. Lalu yang kedua, Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dan sekarang lebih dalam lagi, Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Saya pikir tema ini akan lebih menarik ketika kita mengawali permenungan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabda-Mu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Nah, Frater Pit, masih semangat ya Frater ya. Kita Masih sudah 3 minggu bersama-sama lalu menemani teman-teman sekalian yang berada di rumah dimanapun kalian berada. Frater, tadi bacaan Injil yang telah kita dengar tadi itu menceritakan tentang seorang ahli Taurat yang berdialog dengan Yesus, tetapi intensinya ingin mencoba Yesus. Nah, di sana tadi dijelaskan, dia bertanya tentang bagaimana kriteria memperoleh hidup yang kekal. Kira-kira bagaimana Frater untuk kriteria untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, yang Yesus maksudkan? Iya ya, kalau saya mau meringkas dari teks itu sebenarnya kriteria untuk memperoleh hidup yang kekal adalah dengan berbelas kasih atau memperhatikan sesama yang menderita. Alasan saya ini dipertegas dengan kalau kita tahu ada teks mengenai penghakiman terakhir. Di situ Yesus berkata bahwa kepada domba dan juga kepada membagi dua domba dan kambing. Kepada para domba yang akan masuk dalam kerajaan surga karena mereka itu ketika melihat seseorang yang lapar mereka memberi makan. Ketika mereka memberikan yang haus itu minum, melawat orang yang dipenjara, memberi makan kepada mereka yang telanjang dan sebagainya. Jadi bagi saya syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, kalau seturut apa yang diperintahkan oleh Yesus itu adalah bagaimana kita bisa berbelas kasih. Dan berbelas kasih itu dalam sejarah gereja itu sangat kuat, Brother. Bahkan di dalam tulisan Clemens dari Alexandria sendiri dia menulis bahwa kalau berpuasa itu sama dengan berdoa. Tetapi dengan beramal atau berbelas kasih itu lebih dari keduanya. Berarti belas kasih itu mempunyai nilai yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Bahkan si orang kaya yang sombong itu kan tidak masuk ke surga karena justru dia tidak berbelas kasih kepada Lazarus yang menderita, begitu. Jadi belas kasih itu syarat utama untuk memperoleh kehidupan yang kekal, Brother ya. Baik, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Lalu lagi-lagi pertanyaan muncul itu karena ketertarikan, Brother ya. Artinya penasaran untuk mendalami sabda Yesus ini luar biasa. Nah, yang kedua adalah siapakah sesama menurut Yesus, yang dijelaskan dalam bacaan Injil tadi? Ya, itu memang sangat menarik karena teks ini kadang-kala bisa membuat kita merasa bingung. Ya. Karena di awal teks mungkin kita berpikir bahwa sesama kita yang menderita itu adalah dia yang menjadi korban. Tapi di dalam teks, di akhir teks kita melihat bahwa sesama kita itu adalah sesama yang dipanggil Tuhan untuk bertindak. Begitu. Jadi saya rasa bahwa yang menjadi sesama dalam teks ini bukan soal tentang kepada siapa kita berlaku, tetapi lebih kepada siapa kita seharusnya dipanggil. Kita dipanggil untuk menjadi sesama dalam artian bahwa turut serta dalam orang Samaria yang murah hati itu untuk bisa berbagi kepada sesama. Begitu. Oke, Brother. Jawaban yang sangat menarik. Pertanyaan demi pertanyaan, jawabannya juga semakin menarik. Ini yang membuat kita selalu bertanya, Brother ya. Kita penasaran untuk mendalami teks ini karena teks ini menarik ya. Artinya ada 2 pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus. Pertanyaan pertama, jawaban Yesus itu singkat sekali. Dan pertanyaan kedua dari si orang Farisi ini sangat panjang dan menggunakan sebuah perumpamaan. Makanya kenapa menurut saya ini sangat menarik sekali. Dan tadi Frater sudah menjelaskan. Lalu tadi dalam perumpamaan itu Yesus menampilkan 3 tokoh dari ras dan status sosial yang berbeda. Ada yang pertama tadi itu seorang imam, yang kedua adalah seorang Lewi, dan ketiga adalah seorang Samaria. Dan seorang imam dan seorang Lewi ini, ya kita tahu bahwa status sosial ini nampaknya lebih tinggi dari seorang Samaria. Tapi mereka dua tidak merespon terhadap orang yang sekarat ini. Kira-kira kenapa itu, Frater? Ya, dari penjelasan Injil tadi. Ya, kalau kita melihat dalam teks awalnya itu adalah si orang yang menjadi korban ini, dia itu baru pulang dari Yerusalem. Ya. Jadi kemungkinan besar mungkin dia baru mempersembahkan kurban. Dan setelah itu disusul oleh Lewi dan imam itu. Jadi kemungkinan mereka berdua pun turut mempersembahkan kurban. Nah, dalam tradisi Yahudi kita tahu bahwa ketika kita mempersembahkan kurban, ketika kita menyentuh orang atau berbuat sesuatu terhadap mereka yang seperti itu dianggap najis. Sehingga mungkin atas pertimbangan itu mereka tidak membantu. Nah, ini berbeda dengan orang Samaria yang murah hati ini. Justru dia itu penuh resiko karena yang pertama dia itu berasal dari Yerusalem. Jadi orang luar dan bahkan dibenci oleh
orang Yerusalem, karena berdasarkan sejarah yang mungkin sudah banyak yang tahu tentang itu, kenapa sehingga orang Israel itu begitu membenci orang Samaria, tetapi orang Samaria tersebut tidak memperhatikan aturan itu. Dia mengambil tindakan tanpa resiko. Tanpa resiko. Jadi dia membantu tanpa syarat sebenarnya. Tanpa syarat gitu. Dan itu 3 kriteria dari seorang imam, dari seorang Lewi, dan juga seorang Samaria. Artinya seorang Samaria ini dia melakukan sesuatu tanpa syarat, total, tidak peduli dengan aturan atau dengan status yang dia miliki. Ya, tapi juga mungkin untuk menghormati mereka yang dari Yahudi adalah bahwa memang ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Yesus, hanya perumpamaan. Ya. Apakah ini benar terjadi atau tidak ya kita tidak tahu. Ya. Tapi hanya sekedar perumpamaan untuk mempertegas yang mau ditekankan itu adalah mengenai orang Samaria itu. Orang Samaria. Baik. Nah, tadi Frater mengatakan bahwa untuk mempertegaskan tentang orang Samaria itu. Pertanyaan lanjutannya, Frater, apa makna dari perumpamaan Samaria ini? Iya, yang menarik itu sebenarnya di dalam sejarah gereja atau di dalam sejarah para pemikir Kristiani itu mereka tidak pernah melihat teks ini sebagai satu rujukan untuk tindakan moral. Iya, mulai dari Clemens dari Alexandria sampai pada Agustinus, bahkan sampai pada Martin Luther, meskipun narasi teks ini dimodifikasi sedemikian rupa, tapi tetap dalam alur yang sama, yakni berkisah mengenai sejarah keselamatan manusia oleh Kristus. Begitu. Jadi pertama-tama bukan tentang apa yang kita buat, tetapi apa yang sudah Kristus buat kepada kita. Jadi ada katanya bentuk kunonya itu adalah pemuda yang jatuh ke tangan perampok itu adalah Adam. Para nabi dan Lewi itu adalah imam dan Lewi itu adalah para nabi dan juga kitab Taurat yang justru tidak berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan Adam, begitu. Dan orang Samaria itu adalah Kristus, dibawa ke penginapan adalah gereja dan sebagainya. Seperti itu perumpamaannya. Jadi sebenarnya tindakan untuk berbelas kasih yang dimaksudkan dalam teks ini seperti orang Samaria yang murah hati itu bukan hanya soal itu adalah perintah Yesus gitu, tetapi lebih daripada itu adalah ketika kita membaca teks ini sebenarnya kita membaca seluruh sejarah keselamatan manusia gitu. Atau seluruh sejarah keselamatan atau seluruh Injil bahkan dari Adam sampai kisah penebusan. Berarti perumpamaan ini sangat kaya sekali, Frater ya. Sangat kaya makna sekali. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai skandal keselamatan manusia, sejarah keselamatan manusia. Wah, luar biasa teman-temannya. Bagaimana perasaannya ketika mendengarkan pendalaman ini, teman-teman? Saya pribadi sangat tertarik untuk ternyata bahwa teks ini meskipun kelihatan sederhana, tetapi perumpamaan yang Yesus berikan ini ternyata mengandung makna yang sangat mendalam dan tentu saja sangat motivatif, Frater ya. Dan tentu kita tidak terlepas dari konteks kita sekarang ini, Frater ya, bahwa lagi-lagi mungkin kita jenuh, kita bosan dengan situasi corona. Mungkin ada yang mengatakan bahwa apa-apa omong corona, tidak dari TV omong corona, dari KTKC omong corona, tapi bahwa kita tidak bisa dilepas pisahkan dari konteks. Nah, Frater, dari teks tadi, dari perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati tadi, kira-kira relevansinya dengan situasi saat ini apa, Frater? Atau langkah konkret apa yang kita bisa bangun dalam situasi-situasi seperti ini, Frater? Iya, sebenarnya kalau kita mau bilang, kita itu dipanggil untuk menjadi orang Samaria yang murah hati itu untuk bisa menunjukkan belas kasih kepada mereka yang paling membutuhkan, paling dikucilkan, atau mungkin yang paling menderita dalam konteks tema kita. Apalagi di masa pandemi ini, di saat tindakan berbelas kasih itu selalu terbelenggu oleh berbagai macam alasan begitu. Tapi yang menarik itu adalah yang Pak Francis katakan bahwa tangan kita itu bisa disanitize, tapi hati kita itu tidak. Gitu. Wow. Dan juga dalam sejarah kalau kita membaca dulu ketika pada abad ketiga Uskup Cyprianus di Kartago juga merespon wabah yang terjadi di masyarakatnya. Uskup Dionysius misalnya, itu pun merespon membuat narasi mengenai bagaimana komunitasnya itu menanggapi wabah yang terjadi di Alexandria. Dan ditulis oleh Eusebius bahwa justru rekan-rekannya yang membantu itu bahkan terinfeksi. Jadi yang terinfeksi itu menolong yang terinfeksi. Gitu. Tidak peduli dengan situasi itu, berarti. Dan justru orang Samaria yang murah hati itu, dia mengabaikan syarat-syarat itu demi alasan kemanusiaan untuk membantu. Dan saya merasa bahwa di atas segala aturan-aturan yang ada, kita perlu menjaga semuanya itu, tapi lebih daripada itu adalah
kita tidak bisa menutup mata kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, apalagi pandemi ini bukan hanya menyebabkan sakit fisik, tapi banyak orang pula yang menderita secara ekonomi dan sebagainya. Oke, brother, pertanyaan berikut saya adalah kira-kira apa yang bisa diaktualisasikan atau apa yang bisa dihidupi dari perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati ini dalam konteks kita sekarang ini? Singkat saja sebenarnya, bahwa jika corona itu tidak mengenal ras, suku, golongan, umur dan sebagainya, demikian pun bagi saya tindakan belas kasih itu pun tidak mengenal suku, ras, golongan, agama apapun. Saprata, ya. Ya. Dalam bahasa NTT itu saprata, artinya menembus segala sekat, segala batas. Dan dulu saya pernah praktek di Yayasan Buddha Suci di Jakarta itu. Di situ dengan spiritualitas Buddha kami diajar untuk memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan, dan mereka yang menerima sedekah kita itu pun dituntut untuk bisa memberi kepada yang lain. Jadi sedemikian pun corona itu menular, sebenarnya tindakan baik itu pun sebenarnya bisa menular, bisa berantai. Luar biasa. Jadi jawaban dari pertanyaan terakhir ini merupakan closing statement, dan teman-teman sekalian, kita sudah merenungkan 3 tema dari minggu pertama sampai dengan pada hari ini. Besar harapan kita semua bahwa ketiga tema ini tentunya semoga bisa membantu kita semua dan juga menumbuh kembangkan iman kita di tengah situasi pandemi ini. Dan saya Frater Ipang dan saya Frater Pit. Terima kasih banyak.